paksakan jemaatnya berpuasa. Ya kalau mau berpuasa untuk dia merasa dekat kepada Tuhan, silakan. Tapi kalau memang kita sudah dekat sama dia dan tidak merasa jauh dari Tuhan, buat apa berpuasa? Nanti tanggal 26 dunia memperingati hari kenaikan dia ke sorga. Hari Kamis. Nanti saya melayani di tangan Polres Samos tanggal 4 dan saya jadwalkan di Tanah Karo tanggal 25 hari Rabu. Saya mau katakan kita memperingati kenaikan dia ke sorga. Itu saya katakan tadi, dia naik bukan sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia naik bukan sebagai roh yang datang ke rahim Maria, tapi dia naik ke surga sebagai manusia yang lahir dari kandungan Maria dan telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Baca nanti di Matius. Matius 8 di situ nanti. Baca di situ. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi sebelum dia naik. Jadi sebagai manusia sudah tumpuannya bumi dan surga. Sekarang saya mau bertanya, di mana Yesus sekarang? Di mana? Ayo yang cepat. Di mana? Di bumi di mana dia? Tinggalnya di mana? Di Papak Barat? Di mana? Ayo, oh gitu. Terus ada di sini dia. Terus ayo yang cepat. Waktu kita berapa? Ada di situ ada. Dia berada dalam pangkuan Bapa di surga. Namun sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, aku akan pergi ke rumah Bapa, tetapi dalam waktu yang tidak lama aku akan kembali. Jadi yang saudara tunggu, dia mau datang, ini siapa? Kan dunia sedang menunggu kedatangan yang kedua kali, kata siapa? Siapa? Nah disinilah saudara, jangan lupa, yang saudara tunggu adalah wujudnya sebagai raja di atas segala raja, wujudnya sebagai manusia yang sudah mengalahkan maut, yang sudah bangkit dari kematian. Dia datang dalam wujud yang sama pada saat dia naik ke surga. Itu yang dunia tunggu. Namun dia sudah kembali di dunia ini dalam tempo 50 hari setelah dia naik ke surga. Amin. Di mana kedewasaanmu? Di mana pengetahuanmu tentang ketuhanan? Memang tidak ada pengetahuan ketuhanan 100%. Tidak akan mungkin manusia sempurna mengenal dia 100%. Tetapi hal-hal semacam itu saudara tahu. Setelah dia naik ke surga, dia turun ke dunia ini dalam rupa Roh Kudus. Itulah yang mungkin sekarang di hati dan pikiranmu, yang mengajak engkau bertobat, yang menghantarkan saya ke polda-polda, ke polres-polres, ke tahanan-tahanan. Dia yang menghantarkan saya sampai saya bisa datang ke Papak Barat ini, dan agenda saya berikutnya sampai saya mati akan keliling penjara-penjara. Itu tekad saya. Sampai saya mati, bila perlu saya mati bersama-sama orang di penjara. Lebih enak saya mati daripada mati di rumah dan sebagainya. Karena saya rindu semua penjara-penjara saya jalani. Itulah kerinduan saya. Tepuk tangan dulu buat itu. Jadi itu saya katakan, jangan pernah kantor polisi menolak saya. Jangan pernah lapas rutan menolak saya. Karena tujuan saya untuk membawa mereka dalam pertobatan. Selain itu tidak ada. Kalaupun ada baik, polisi memberikan saya ongkos itu di luar daripada dugaan saya. Amin. Gak tega dia
Pak Pendeta masa nggak pulang, nggak tega dia Pak Pendeta masa nggak minum, nggak makan, apalagi dia seorang Kristen, ya. Dan itu saya katakan, dan termasuk terkadang yang penjara Pak Pendeta, ada uang kecil di salahnya saya, nggak saya tolak itu. Tuhan memberkati saya bilang, walaupun uang kecil di salahnya saya, luar biasa. Karena dia tidak membawa uang, sekalipun orang kaya dia di dalam penjara. Besar hatinya disalamkannya saya. Saya ingat wajah-wajah yang melakukan itu. Saya menghargai itu. Luar biasa sekali. Padahal dia butuh sebetulnya setidaknya beli rokok dan sebagainya. Tapi disalamkannya juga. Dan inilah yang Tuhan mau, seperti janda yang memberikan 2 keping persembahannya di Baitul-Qudus. Tapi orang kaya memberikan dari kemewahannya, tetapi janda miskin itu memberikan segala kepunyaannya. Makanya disebut pemberian siapa yang paling banyak. Kalau orang kaya mengatakan ya pemberian orang kaya berkeping-keping, sedangkan janda yang miskin itu 2 keping. Pertanyaannya itulah Bang. Saya mau saudaraku, bukan uang yang kau kasih kepada hatimu. Balaslah jerih payahku dan engkau memberikan hati kepada Tuhan. Berubahlah. Kalau saudara baru kali ini dalam proses di polisi, belum pernah penjara di lapas, jangan pernah melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan yang mirip seperti itu. Saya seringkali membawa nama Jack Marpaun terus, karena itu yang diketahui orang. Dia pendeta lewat penjara, ya kan? Kalau dia bisa, kenapa saudara tak bisa? Kalau dia bisa, dia pendeta lewat di penjara. Aku setelah keluar dari penjara ini, aku mau jadi orang yang berguna di mata Tuhan. Aku mau jadi pendeta. Namanya sampai sekarang dia pendeta. Jadi kerinduan saya sebagai persembahanmu kepadaku, jerih payahku. Rindulah saudara kembali lagi ke tahanan polisi atau kembali lagi ke penjara, tapi bukan dalam status melakukan pelanggaran KUHP, tetapi mencari jiwa-jiwa. Amin. Amin. Tepuk tangan. Kembalilah saudara ke tahanan polisi, kembalilah saudara nanti ke penjara kembali, tetapi mencari jiwa-jiwa, sama seperti yang saya lakukan. Amin. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang pagi siang hingga petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Apa yang dicari Yesus saya, apa yang dicari Yesus saya, apa yang dicari Yesus pagi siang hingga petang, saya orang yang berdosa. Bisa kita nyanyikan sama-sama? Ayo. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, biasa. Apa yang dicari orang pagi siang hingga petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Apa yang dicari Yesus saya, dikit ke dalam. Apa yang dicari Yesus saya, apa yang dicari Yesus saya, apa yang dicari Yesus pagi siang hingga petang, saya
saya orang yang berdosa. Jadi inti daripada pengabaran Injil adalah menyelamatkan orang di dunia ini, bahkan di surga. Karena saudara tidak terselamatkan kalau sudah dalam kubur. Ingat itu. Pengampunan dosa hanya berlangsung pada saat saudara hidup di dunia. Amin. Bukan di dalam kubur pengampunan dosa. Ya. Jadi saya cukup sekian dulu khotbah saya, sudah mengajarkan bahwa Tuhan itu begitu baik kepada orang berdosa. Sebetulnya Dia selalu menegur orang itu tidak melakukan dosa. Karena apa? Dari buku Musa pun dikatakan, sejauh timur dari barat aku menjauhkan engkau untuk melakukan dosa. Dan di dalam Injil, di dalam Matius dikatakan, aku sudah memanggil engkau seperti ibu ayam mengumpulkan anak-anaknya. Selalu saya memanggil engkau, menegur engkau, tetapi engkau tidak mau datang kepadaku. Engkau pura-pura tidak mendengar, dan jika engkau mendengar, kau mengeraskan kepalaku. Itulah perkataan daripada kitab suci yang saudara pegang. Bayangkan Tuhan menjauhkan kejahatan pelanggaran dari timur sampai barat, sebetulnya selalu dihindari agar manusia tidak melakukan kesalahan. Jangan engkau membuat kambing hitam iblis. Jangan kau katakan iblis yang membuat kejahatan. Sama seperti Hawa dijawab Tuhan tatkala dia memakan buah terlarang itu. Kenapa kau makan itu buah yang terlarang yang kau makan, Hawa? Iblis yang engkau berikan dekat itulah merayuku sehingga aku memakannya. Kenapa kau makan buah itu, Adam? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku itu, yang kau berikan itu, dialah yang merayuku hingga aku memakannya. Itulah sifat manusia, mencari-cari kebenaran padahal mereka salah. Saudara bikin dosa, saudara melanggar KUHP, jangan salahkan orang tuamu, jangan kau salahkan iblis, tetapi keinginanmu, ingat ini, perhatikan, lihat wajah saya. Keinginanmu lah yang begitu besar melakukan pelanggaran KUHP, keinginanmu lah melanggar cita-citanya yang begitu besar, sehingga iblis membuahi, iblis melengkapinya. Terrayulah saudara melakukan itu, tapi yang pada akhirnya saudara lah yang melakukan itu. Jangan katakan iblis, ya. Amin. Betul. Nanti iblis mentertawai, enak aja lo yang bikin dosa kok gue, ya. Maka itu jangan percaya dengan tuyul-tuyul, ya, nenek-nenek, perkataan nenek-nenek, ya. Batu ini punya jimat, batu ini punya pemiliknya, pohon ini punya, gunung ini punya, ya. Kau bikin sesajen, kau bikin ini semuanya menghormati dia, ya. Sampai kencing permisi sama entah siapa sama kamu permisi. Kalau mau permisi, permisilah kepada Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pencipta gunung besar, Sang Pencipta batu besar, Sang Pencipta pohon-pohon besar. Kenapa sama hukum kau permisi? Hukum permisi aku mau kencing. Sampai sekarang orang-orang melakukan. Emang hukum yang punya. Saudara pernah dengar bahwa Tuhan itu Maha Pencemburu? Betul? Pernah dengar? Tidak pernah. Tuhan itu sangat pencemburu apabila engkau mempertuhankan Tuhan lain. Termasuk saudara permisi tatkala engkau kencing di bawah pohon, opung aku permisi. Opung udah mati begitu lama kok. Gara-gara itulah saudara masuk ke Rojari. Saya pernah
pernah beol di pantai laut di Bali, itu dikeramatkan di situ. Saya nggak sengaja beol situ untuk menghina tempat kudusnya bagi mereka. Ya memang nggak ada toilet, saya cari kemana? Ya kan, waktu saya ke Bali, ini kisah nyata nih. Saya cari memang toilet nggak ada. Masa saya berak celana? Gak mungkin lah. Orang celana saya nggak ada gantinya. Saya mana ya? Saya pakai. Saya lihat memang ini tempat dikeramatkan. Hanya saya berdoa, Tuhan, Engkau pencipta langit dan bumi. Aku mau berak, Tuhan. Ya olah itu. Saya minta karena saya ke sana. Tak terbukti saya. Gak usah saya permisi penghuni di sini ya. Permisi ya, aku beol yang enggak. Sama Tuhan saya permisi kok. Ya. Kenapa saya permisi? Karena memang itu dikeramatkan. Ya, Tuhan-Tuhan mereka banyak di situ. Ya sudah, saya permisi sama dia kok. Gak datang buaya berhenti menggigit pantat saya gini. Penunggu di situ dan sebagainya. Ini paling Tuhan benci. Saya pernah dari Jakarta jalan sendiri bawa mobil tahun 94, masih sepi. Saya lintas selatan sana dengan barat. Tidur saya di hutan, gak ada penumpang. Dan sekitar tahun 97 dari Medan Kota Canai sepeda motor saya. Bayangkan itu jalan masih berlubang-lubang itu. Tahun 97. Sepeda motor naik vision, pulang pergi malam, tengah malam. Saya berangkat dari Kabanjai menjelang maghrib, sampai di sana semua Kota Canai. Orang Kota Canai sendiri pun tidak berani melakukan ini. Orang kampung di situ pun malah justru tak berani. Jalan saja. Dan saya jujur, di tengah hutan itu tahan juga takut saya. Saya ingatlah cerita-cerita kan, nanti duduk di belakang, tiba-tiba ada yang duduk, datang ke otak saya. Berhenti saya begini, betul. Tapi saya ingat firman Tuhan. Jangan permalukan aku, katanya. Roh Tuhan itu bicara sama saya. Jangan permalukan aku sama iblis. Kalau saya ketakutan, oh Tuhan ampuni saya. Hidup lagi. Saya akan mempermalukan dia kalau saya ketakutan. Apa saya takutkan kegelapan? Nah, dibaca di dalam Mazmur 91. Saudara tidak akan pernah takut lagi kegelapan malam dan sebagainya. Bahkan ular naga pun engkau akan injak. Jangan pernah takut segala ciptaan Tuhan dan sebagainya. Bukan uji coba. Jangan nanti kelaban kau injak begini. Itu namanya engkau menguji Tuhan. Nanti engkau tikamkan pisau ke perutmu. Bukan itu maksudnya. Kita juga jangan memuji. Tatkala Yesus dalam pencobaan, engkau sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Engkau adalah anak tunggal daripada Tuhan. Jadikanlah batu-batu ini jadi roti agar engkau makan. Tahu jawaban Yesus waktu itu? Orang hidup bukan dengan roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulutnya. Dari iblis, lihatlah sekelilingmu. Aku akan memberikan ini semua kepadamu asal engkau menyembahku, kata iblis. Hanya Tuhan pencipta langit yang patut disembah. Dan yang ketiga, dibawa dia ke bumbungan bait suci. Lompatlah, jatuhkanlah kau dari atas, karena engkau adalah anak tunggal Bapa, dan akan diperintahkan malaikat menopang kakimu sehingga tidak terantuk. Tahu jawaban Yesus? Tidak patut dipuji. Janganlah memuji. Ya, sehingga saya bilang jangan kau tusuk perutmu dalam nama Yesus. Saya sudah bertobat. Kau tusuk begini. Bukan itu. Saudara berdosa. Jangan mencobai kemampuan Tuhan.
Tapi laluilah ini dengan iman, tidak usah pernah takut kepada segala bentuk malam dan siang. Engkau akan dilindungi dan sebagainya. Amin. Tidak lama lagi kita masuk dalam sesi yang kedua. Saudara bangkit berdiri. Saya sudah katakan tadi apa? Habis khotbah ini, siapa yang mau lewat khotbah ini menerima Dia sebagai Tuhanmu secara pribadi? Selama ini tidak pernah kau undang, dan cukup saudara mengundang Dia sekali, tidak usah bolak-balik. Kalau minta pengampunan dosa, setiap hari minta pengampunan dosa. Tetapi kalau dia engkau ikrarkan seperti agama tetangga, ada itu tatkala menerima ada lafaznya kan? Kita pun ada lafaznya. Itulah pengakuan iman Rasul. Engkau menerima Dia sebagai Tuhan secara pribadi, bukan karena nenek moyang dan sebagainya. Dan ini memang harus saudara lakukan. Dan setelah itu nanti saudara ikut perjamuan kudus. Ya, tanda engkau sudah dalam satu kawan domba Allah kerajaan. Dan sebelumnya itu saudara harus minta pengampunan dosa. Dan sebelumnya itu saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepada. Amin. Jadi pertama apa? Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Sekali lagi saya katakan, sebelum saya berkati saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tanda engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, saudara harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan setelah itu saudara harus minta ampun akan dosa-dosamu. Barulah saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan setelah engkau memberikan pengakuan iman Rasul, barulah nanti kita dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Nanti dalam berdoa sebutkan nama orang yang engkau ampuni segala dosanya. Amin. Maukah engkau sehingga dosamu juga terampuni? Dan ingatlah, apabila engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka dosa-dosamu juga tidak terampuni. Agar engkau diampuni, kita berdoa, saudara mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sekarang kami dalam ibadat ini, anak-anak-Mu Tuhan, dengan sukarela, dengan segenap hati dan pikiran mereka, dari seluruh keberadaannya yang adalah Engkau punya, mereka mengampuni orang yang bersalah selama ini kepada mereka sendiri. Biarlah pengampunan ini boleh berlangsung, sehingga dosa dan pelanggarannya kepadamu juga terampuni. Sebutkanlah nama-nama orang yang selama ini Engkau tidak ampuni dosa-dosa. Kini saatnya Tuhan kami mengaku dosa-dosa kami. Sebutkanlah kepada Tuhan dosa apa yang belum pernah Engkau ampuni, sehingga Dia mau mengampunimu tatkala Engkau minta pengampunan kepada Dia. Tuhan itu setia dan adil, sehingga engkau akan diampuni segala dosa dan pelanggaranmu jika engkau mengaku. Tapi jika engkau tidak mengaku, sekalipun engkau minta pengampunan, Dia tidak akan pernah mengampuni dosa-dosamu. Akuilah dosamu, lalu mintalah pengampunan daripada. Terima kasih Tuhan jika doa-doa daripada anak-anak-Mu ini secara jujur sudah mengampuni orang yang bersalah kepada mereka, dan sudah jujur mengaku dosa dan pelanggaran kepadamu, sehingga permohonannya kepadamu Tuhan yang berkuasa, yang adalah kepunyaanmu akan jiwa dan batinnya, bahkan sampai mati. Ampunilah dosa
dan pelanggarannya. Terima kasih Bapa di surga atas pengampunan dosa saat ini. Dan saatnya Tuhan, anak-anak-Mu ini hendak hamba baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tanda mereka menerima Engkau adalah Tuhannya secara pribadi, Juru Selamatnya secara pribadi. Namun Tuhan, mampukanlah mereka untuk memanjatkan pengakuan iman rasuli, tanda kepercayaannya yang tidak ragu-ragu. Saudaraku, dengan suara yang yakin dan yang keras, ikutilah perkataan saya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya Kepada Bapa di surga. kepada Bapa di surga, Pencipta langit dan bumi. pencipta langit dan bumi, Dan pencipta diriku sendiri. dan pencipta diriku sendiri. Dan aku percaya. Dan aku percaya Kepada Yesus Kristus, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhanku, Anaknya yang tunggal Tuhanku, yang lahir daripada Roh Kudus, yang lahir daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana kelak untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dan Roh Kudusnya yang selalu memimpinku dari hari-hari kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan yang sudah menyelamatkanku saat ini sampai ajalku tiba. Ku menang, kita nyanyi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Lebih cepat lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, Roh Kudus. Lebih cepat. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Masih berdiri. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum Yesus ditangkap oleh serdaru-serdaru yang untuk mengadili dan menghakimi dan menggantungkannya, dia mengumpulkan murid-muridnya lalu masuk dalam perjamuan kudus. Sembari diambilnya roti lalu dipecah-pecahkannya, dibagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang engkau sudah pecah-pecahkan.
sini sama saya. Angkat tinggi-tinggi. Inilah tubuhku yang engkau sudah pecah-pecahkan demi keselamatanmu. Makanlah, tidak seorang pun terselamatkan dan satu tubuh denganku jika orang tidak memakan dagingku. Lewat roti ini engkau dan semua orang yang percaya kepada Dia dan aku sendiri memperingati bahwa kita sudah memakan dagingnya. Makanlah dalam nama Yesus demi keselamatan. Makan. Lalu Yesus mengambil cawan yang di dalamnya adalah anggur. Inilah anggur perjanjian, darah perjanjian, darah yang sudah ditumpahkan oleh manusia, darah yang sudah engkau tumpahkan di dalam Via Dolorosa dalam jalan sengsara sampai di kayu salib. Darah yang sudah tercurah itu, minumlah darahku untuk engkau boleh satu tubuh dengan aku. Minumlah dalam nama Yesus demi keselamatanmu. Minumlah darah Yesus untuk keselamatanmu. Minumlah darah Yesus demi keselamatanmu. Minumlah darah Yesus demi keselamatanmu. Berikan ini sama saya. Berikan. Terima kasih saudara sudah makan dagingnya lewat perjamuan kudus ini dan sudah minum darahnya lewat anggur perjamuan kudus ini. Darah perjanjian yang dikatakan engkau sudah satu tubuh dengan aku. Engkau sudah menjadi warga kerajaan surga. Karena itu selalulah jadikan pembaharuan dalam hidupmu, bukan lagi hamba dosa, namun menjadi hamba kebenaran. Berikanlah hati dan pikiranmu dan mintalah Dia memimpin hidupmu, sehingga Roh Kudus dan Tuhan itu sendiri membuat engkau gairah membaca, mendengar firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, sehingga engkau semakin dekat, semakin dewasakannya